Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para masyayikh, hadir bersama kita Kiai Haji Tulus Muhtaruddin, juga hadir bersama kita Kiai Haji Imam Sibaweh, pengasuh Pondok Pesantren Darussalikin, Kiai Mujahidin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, Kiai Yasin Yusuf pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Salafiyah, Kiai Anwar Fuadi, Kiai Sadid, dan juga Kiai Imam Sibaweh selaku Ketua MBC NU Kampar Kiri Tengah. Dan juga tidak lupa yang sama-sama kita hormati Bapak Kades kita dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh sanatirin Najmil Falah, santri-santri Najmul Falah yang mudah-mudahan kelak akan menjadi generasi-generasi yang mampu membuat perubahan dari yang semula tidak baik menjadi baik, dari yang semula baik menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum panjang lebar kami menyampaikan terkait dengan pentingnya kita untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu, mensupport dan lain sebagainya. Tadi telah sama-sama kita saksikan bagaimana seorang senior, bahasa beliau diplokoto oleh juniornya. Ini juga hampir sama. Kelihatannya, dilihat dari sisi muqaddimah, luar biasa di dalam memberikan penghormatan. Cuma natijah ataupun kesimpulannya hampir sama, kayaknya sama-sama diplokoto gitu. Nasib. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya yang hadir tetap semangat. Semangat Bapak Ibu. Kalau di kota Batam itu pengajian kalau sudah jam segini itu penyakitnya dua 2N, 1 ngantuk, 2 ngobrol. Itu di kota Batam. Dan alhamdulillah saya perhatikan di Kampar Kiri Tengah ini sama ya? Enggak. Saya perhatikan lebih banyak yang khusyuk, khudu, tawadu, mudah-mudahan tidak ngantuk. Enggak ngantuk tapi tidur kayaknya. Insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka Haflatut Tasakkur Akhirus Sanah Majlis Najmul Falah, perayaan sekaligus untuk menunjukkan rasa syukur bagi orang tua dan juga anak-anaknya, yang dengan syukur itu mudah-mudahan menjadi salah satu asbab Allah Subhanahu wa taala ridhoi orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan putra putrinya menjadi putra putri yang lebih baik
Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka dipastikan akan kutambah. Apa sih makna syukur yang sesungguhnya? Syukur itu biasanya didefinisikan oleh para ulama, yaitu menggunakan segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita hanya untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di backdrop kita paling atas kita sama-sama bisa melihat pesan yang disampaikan oleh beliau, satu, kun aliman, jadilah orang alim. Alim itu masyarakat kita ada yang mengartikan orang yang pandai. Secara umum para ulama mengatakan yang dimaksud dengan alim ini adalah orang yang tidak hanya sekedar pandai tapi memiliki rasa khasyah ataupun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama yang sesungguhnya, orang alim yang sesungguhnya adalah orang yang tidak hanya sekedar punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu menjadikan ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia menjadi lebih baik. Mudah-mudahan anak-anak kita tergolong orang alim ke depan. Sekiranya belum menjadi orang alim, maka ada proses tahapan yang perlu untuk kita lalui. Apa itu proses yang harus kita lalui? Sebelumnya harus menjadi muta'alim. Muta'alim. Tapi itu kok kayaknya tulisannya ada alifnya ya. Muta'alim. Kalau pakai alif berarti diartikan sok pandai nampaknya. Sok pandai, sok pintar. Tapi insya Allah yang dimaksud adalah muta'alim. Ya. Proses sebelumnya yang harus kita lalui adalah berusaha untuk mencari ilmu. Itu muta'alim, yang biasa kita sebut santri. Kewajiban kita adalah berusaha untuk mencari ilmu, tapi kita tidak wajib untuk menjadi orang yang berilmu. Orang mondok, orang belajar, ada yang di saat proses belajar mengajarnya itu faham, ada yang memang sama sekali tidak. Tapi yang diwajibkan oleh Allah itu bukan intinya bagaimana agar dia paham tidak, tapi dia mengikuti proses, berusaha untuk memahami. Itulah yang dimaksud dengan muta'allim. Dan orang yang berusaha memahami di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganjaran sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami olehnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh patah hati andaikan mohon maaf mungkin secara kemampuan kita berada di bawah standar. Malah justru andaikan Allah takdirkan kita menjadi hamba Allah yang ketepatan, istilah bahasa orang ya, IQ-nya itu di bawah standar, kita harus tetap optimis dalam menghadapi masa depan, karena apa yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya tapi adalah proses belajarnya. Mohon maaf sebelumnya, ini kira-kira pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Ngapunten kula pun duangu mboten damel basa Jawa niku. Kula khawatir klentu niku mangke. Niki kaduse kuatah tiyang Jawi nggih. Ngoten nggih. Terus pripun niku? Basa Indonesia mboten napa-napa. Setuju?
atur aja lah pokoknya ya. Karena yang paling penting apa yang kita sampaikan sama-sama mengerti, betul ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita menjadi alim? Kita harus mengikuti proses yang berupa menjadi muta'alim ya. Orang yang berusaha untuk mengerti. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk berusaha tahu? Karena ciri-ciri hamba Allah yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan dari Allah itu diantaranya adalah man aradallahu khairan faqahahu fiddin wa bassara uyubah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan secara utuh, indikatornya pertama Allah akan memahamkan kepadanya ia tentang urusan agama. Faham tentang urusan agama. Faham itu harus proses, mengikuti proses belajar ya. Walaupun mungkin ada ilmu laduni ya, tapi ilmu laduni itu dalam Alfiyah dikatakan wafi laduni qalla wafi. Ini di sini ada Imam Nahwu, Imam Sibawayh ya. Kalau yang biasa belajar ilmu nahwu, salah satu tokoh nahwu yang paling memiliki prestasi yang cukup membanggakan dari ulama Basrah itu adalah Imam Sibawayh. Alhamdulillah hadir bersama kita Imam Sibawayh. Mudah-mudahan Imam Sibawayh yang ini panjang umur. Karena Imam Sibawayh yang ahli nahwu itu usianya hanya sampai 30. Ternyata beliau sudah lewat ini. Ya Allah, mudah-mudahan masyayikh kita, guru-guru kita yang ada di depan, Allah panjangkan usianya sehingga bisa membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, perintah baginda Nabi ketika kita belum bisa untuk menjadi orang alim, juga belum bisa untuk mengikuti proses belajar muta'alim, maka upayakan kita menjadi mustami. Mustami, orang yang berusaha untuk mendengarkan ilmu ya, masuk kelas enggak, ngajar apalagi. Tapi ketika kita berusaha untuk mendengarkan apapun yang disampaikan oleh orang lain terkait dengan ilmu ya, maka insya Allah sedikit banyak ke depan kita akan menjadi hamba Allah yang berilmu ya. Karena apa yang kita dengar itu insya Allah akan terekam dalam pikiran kita dan akhirnya insya Allah akan mampu untuk kita amalkan asalkan kita tulus di dalam menjalaninya insya Allah. Jadi mustami, kita harus berusaha untuk mendengarkan. Kita dengar, mendapatkan informasi bahwa di kampung sebelah semisal ada pengajian, ada baiknya sekiranya kita punya waktu, kita berusaha untuk hadir. Karena hadir di majelis ilmu seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi salah satu asbab Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Atau opsi berikutnya, ketika kita belum bisa menjadi alim atau muta'alim atau orang yang mendengarkan ilmu, setidak-tidaknya kita muhibban, punya kecintaan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Pak Kades, beliau mengatakan mensupport, berarti rasa mahabbah ya, rasa mahabbah beliau itu insya Allah menjadi salah satu asbab mudah-mudahan beliau cepat masuk surga.
Tapi jangan sekarang, nanti. Kalau zaman sekarang istrinya yang belum siap. Gitu Pak Kades ya. Ada yang mengatakan Pak Kades sama Pak Ustadz itu masuk surganya lebih cepat. Siapa? Pak Kades. Ya, kenapa? Pak Kades itu, beliau itu ketika menyampaikan sesuatu yang sering itu membuat yang mendengarkan itu tergugah, ya, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Sementara Pak Ustadz ketika menyampaikan ceramah tidak jarang membuat jamaahnya itu malah justru tidur. Betul? Di sini enggak ya? Alhamdulillah pengecualian semuanya. Enggak ada yang tidur dari sini, enggak nampak ada yang tidur ini. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan yang hadir semuanya jadi ahli surga nanti. Ya, karena tujuan akhir dari kehidupan kita selaku hamba Allah yang beriman adalah inna nas'aluka ridho kawal jannah. Sungguh kami selalu memohon ridho dan surgamu. Ya. Tapi untuk mendapatkan surga tentunya harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tidak cukup amin, tidak. Karena banyak orang yang amin, tapi pelaksanaannya nol. Di sana Pak, di sana. Jauh sana, seberang. Di Kampar insya Allah sama sekali tidak. Bapak Ibu yang kami muliakan, selaku orang tua kita harus berupaya untuk memotivasi atau mendorong anak kita agar menjadi salah satu dari 4 ini. Pesan baginda Nabi wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. Jadi alim enggak, belajar juga enggak, mendengarkan enggak, mencintai orang yang belajar juga tidak. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun keberadaan anak ini adalah salah satu hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dan ketika nanti kita sudah berada di alam barzah akan menentukan nasib kita semua. Dikatakan oleh baginda Nabi bahwa idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salat. Ketika manusia telah wafat, telah meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 di antaranya adalah waladin sholih. Ketika punya anak yang soleh. Berarti kita selaku orang tua dianggap sukses ketika kita mampu menghantarkan anak kita menjadi anak yang soleh. Harus ada usaha ke sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Yang dimaksud dengan ilmu adalah sesuatu atau pengetahuan yang menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah. Huwa ilmun nafi' huwa alladhi yuqarribuna ilallah. Pemahaman yang menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah, itulah yang merupakan ilmu yang wajib untuk kita cari. Anak kita harus kita arahkan ke sana. Karena dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat 1 orang yang beriman, 2 orang yang berilmu. Syarat utamanya adalah iman. Syarat yang kedua adalah berilmu. Karena jelas dalam Al-Quran dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan? Tentunya jawabannya tidak.
terutama yang harus kita cari itu adalah ilmu agama. Ulama sepakat bahwa ilmu yang harus kita prioritaskan itu adalah ilmu akidah. Ilmu yang kaitannya dengan ideologi ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini di luar sana tantangan yang akan dihadapi oleh anak kita itu cukup luar biasa. Dengan berbagai macam munculnya aliran baik, aliran yang sesat ataupun aliran yang sesaat. Nah, jadi ada aliran sesat, ada aliran sesaat. Ya. Aliran sesat, contoh masih mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di kampar kiri nggak ada. Kalau kita melihat di medsos sana itu, beberapa tahun yang lalu betapa banyak pengikut-pengikut aliran satu Ahmadiyah, aliran yang masih mengakui setelah Nabi Muhammad ada nabi yang diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang baru. Padahal tadi qori kita jelas mengatakan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum malaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadim, bukan ayah dari kalian, tetapi beliau adalah merupakan utusan Allah dan merupakan nabi yang terakhir. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir. Satu, informasi itu kita dapatkan dari Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad merupakan nabi penutup dari sekian nabi, oh berarti tidak akan ada nabi yang akan diutus oleh Allah apalagi dengan membawa syariat yang baru. Hari ini kalau ada orang mengaku nabi, bisa kita pastikan itu adalah nabi palsu. Ya. Mirza Ghulam Ahmad, India. Di Indonesia beberapa waktu yang lalu juga ada yang mengaku menjadi nabi. Siapa itu namanya? Ahmad Musaddiq. Itu tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Oleh karena itu kita selaku orang tua kita harus berupaya bagaimana agar anak kita memiliki akidah yang benar dan mampu untuk ia pertahankan sampai kapanpun. Jangan sampai mudah terkontaminasi, terpengaruh oleh paham-paham yang sesat. Dari mana kita tahu bahwasannya setelah Nabi Muhammad SAW tidak akan ada nabi yang akan diutus oleh Allah? Di antaranya banyak diajarkan oleh orang tua kita, baik yang ada di Maulid Al-Barzanji. Masih ada Maulid Al-Barzanji di Kampar? Maulid Simtud Duror ada? Alhamdulillah. Tadi Kiai Syahidun sudah menyampaikan di antara wazifah ataupun kebiasaan atau amalan beliau adalah membaca Maulid Simtud Duror. Maulid Tiba masih ada? Masih. Selama maulid itu bisa kita baca, dan ada yang lebih penting lagi yaitu kita sampaikan kandungannya, maka insya Allah generasi-generasi ke depan masih punya harapan. Jadi upayakan setelah kita baca maulid, mudah-mudahan nanti kiai-kiai kita bisa menyampaikan maksud dari setiap apa yang dibaca, sambil menghilangkan rasa kantuk. Ayo kita bersolawat, boleh? Nah, beliau yang mimpin. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang punya suara beliau, suara saya kan jelek. Ya Rabbi salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bait berikutnya, Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussa bil fadilah. Ya Rabbi warḍani sahabah. Ya Rabbi warḍa ani sulalah. Ya Rabbi warḍa ani sahabah. Ya Allah, ridhoi sahabat Nabi. Hari ini khususnya di Riau dan Kepri mulai bermunculan faham-faham yang menyimpang, diantaranya adalah faham yang ada kecenderungan menyalahkan sahabat Nabi, disebut faham Syiah. Yang paling banyak di Riau dan Kepri itu adalah di Pulau Tanjung Balai Karimun. Masyarakat yang terkontaminasi oleh faham-faham Syiah itu adalah lebih dari 1.500 orang, dan tidak menutup kemungkinan faham itu akan terus menyebar. Di Batam sudah mulai bermunculan, yang saya khawatirkan juga sampai ke Riau. Dan bisa jadi karena mereka takiyah ataupun menyembunyikan identitas mereka, mereka masih ada di sekitar kita. Ini yang kita khawatirkan. Ahli sunnah wal jamaah keyakinannya seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, wala tahud fima jara bainas shihab kullun bil ijtihadi yahdha bis shawab. Artinya harus tetap menghormati para sahabat walaupun dulu mungkin ada di antara para sahabat yang pernah terjadi konflik. Ya Rabbi warḍa anis sulalah. Ya Allah, ridhoilah keturunan Rasulullah. Ada juga di antara kita, di antara sahabat-sahabat kita, mereka mencintai sahabat Nabi, tapi sayang mereka tidak mencintai keluarga Nabi, zuriyah Nabi. Istilah orang Pekanbaru mungkin menyebutnya syarif, orang Jawa menyebutnya Habib. Ada yang menyebutnya kalau daerah Pasuruan itu Iye. Yang jelas mereka adalah zuriyah Nabi yang wajib untuk kita hormati. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita beda pandangan kepada beliau, tapi kita harus menghormati beliau karena beliau adalah merupakan zuriyah Rasulullah. Beda pandangan biasa, tapi yang tidak boleh kita menjustis dari beliau itu tergolong orang yang sesat, tidak boleh. Karena terlalu banyak kita berhutang budi kepada kakek beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak kita harus kita fahamkan, harus kita ajarkan agar mereka sedini mungkin mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi. Dari mana kita bisa tahu? Ciri-ciri Nabi bisa kita tahu di antaranya dari maulid-maulid yang ada. Maulid tiba semisal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Baginda Nabi adalah orang yang terbaik baik di segi akhlaknya ataupun penciptaannya. Fisik paling sempurna adalah fisiknya Rasulullah. Di riwayat yang lain dikatakan hidung beliau mancung bagaikan alifiyul anfi. Ya, hidung, rambut bergelombang, apalagi kulit
putih, bersih. Jadi nanti kalau ada orang kok ngaku jadi nabi, tinggal lihat saja salah satu dari 3 ciri itu ada ataupun tidak, atau 3-3-nya itu ada ataupun tidak. Kalau salah satu dari 3 itu tidak ada, dipastikan dia bukan Nabi Muhammad. Semisal melihat Mirza Ghulam Ahmad, lihat dari kulitnya, oh kulitnya kayak kulitnya Sahruhan. Ibu-ibu tahu Sahruhan? Masih jadi ahli sufi? Suka TV maksudnya? Apa sudah meninggalkan TV sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz, kami sudah tak lagi rajin lihat TV, tapi rajin lihat YouTube. Ada ibu-ibu malam-malam hudu, tawaduk, saya lihat apa? Oh ternyata nonton YouTube, drakor. Di Batam ada yang model begitu Pak. Di Kampar ada. Banyak. Hadir orangnya. Yang mana Bu? Ya Allah. Walaupun orang India itu mohon maaf, mungkin hidungnya lihat dulu itu kulitnya bersih ataupun tidak. Dilihat dari kulit saja tidak memenuhi kriteria, bisa dipastikan itu bukan nabi. Ahmad Musaddiq mengaku jadi nabi, lihat hidungnya mancung atau pesek. Yang ceramah mancung atau pesek? Oh pasti. Kalau sempat bilang mancung Pak Ustadz, itu bohong itu pelecehan sebenarnya itu. Ya. Mirza Ghulam Ahmad, ya. Ahmad Junaidi jelas pesek. Berarti itu bukan nabi. Kok ada mengaku jadi nabi? Itu bisa dipastikan itu merupakan nabi yang palsu. Itu pasti itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya. Oleh karena itu kebiasaan baik yang diajarkan oleh orang kita, yaitu membaca maulid, harus tetap kita pertahankan, dan diharapkan mudah-mudahan guru-guru kita berkenan untuk menjelaskan isinya itu. Karena kalau dibaca tanpa mengetahui isinya, walaupun itu punya nilai pahala, tapi ya mungkin tidak menutup kemungkinan anak kita masih mudah terkontaminasi oleh paham-paham yang di luar sana itu. Termasuk diantaranya, andaikan kita memondokkan anak, andaikan kita mencari tempat sekolah anak, maka yang harus kita lihat pertama itu bukan dilihat dari sisi fasilitas, oh itu pondoknya mantap itu, tapi yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah bagaimana akidahnya. Karena akidah itu sangat mahal. Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam, ketika ajal hampir menjemputnya, beliau mengatakan sambil bertanya kepada putra-putrinya, ma ta'buduna min ba'di, kira-kira apa yang akan kalian sembah setelah kepergianku? Jangan khawatir urusan makan. Kalau anak kita punya akidah yang benar, sekolah di pondok yang benar, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatur akan kehidupannya. Guru-guru kami termasuk diantaranya adalah Kiai Haji Zainuddin Jazuli selalu berpesan kepada kita, la sahiba ilmin mamkut, tidak ada ceritanya orang yang punya ilmu itu hidupnya akan dimurkai oleh Allah, akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus membangun optimisme. Ya. Jangan khawatir, Pak Ustadz nanti anak saya mondok terus mau makan apa? Udah, rizki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau mau memondokkan anak, yang harus kita lihat pertama kali itu adalah akidahnya. Kenapa begitu? Karena zaman sekarang banyak bermunculan pondok-pondok tapi tidak memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah. Dipondokkan 3 tahun sudah anti tahlil,
sudah anti Yasin. Padahal dulu orang tuanya memondokkan anaknya itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana agar ketika ia sudah berada di alam barzah, ada di antara keturunannya yang selalu mendoakannya. Di Batam ini saya ceritakan. Ada orang tua punya aset ataupun punya kekayaan yang luar biasa. Punya anak hanya satu. Dimasukkan ke sekolah, bayarnya itu 18 juta, itu baru pendaftaran. Belum biaya bulanannya. Fasilitasnya itu luar biasa memang. Ruangnya ber-AC. Dalam satu kamar itu cuma 4 orang. Apa namanya? Dipannya itu tingkat itu. Zaman saya mondok, ruangan kami AC atau AJ itu ya. AJ itu apa? Angin jendela. Mondok itu bukan tempat kita menikmati hidup, bukan tempat kita belajar. Jadi fasilitas itu bukan tolak ukur pondok itu baik ataupun tidak, tapi tolak ukur baik dan tidak itu dilihat dari akidah. Oleh karena itu, andaikan Bapak Ibu berkeinginan untuk memondokkan anak, maka harus konsultasi kepada senior-senior kita, kepada guru-guru kita. Pak Kiai, ini sebaiknya anak saya ini saya pondokkan kemana? Jangan sampai tujuan kita benar tapi kita lakukan dengan cara yang salah dan kita akan rugi untuk selamanya. Ketika otaknya itu telah didoktrin, semisal dengan ungkapan percuma mendoakan orang yang meninggal dunia, haram bertabarruk, haram bertawassul, maka besar kemungkinan anak kita bukan membahagiakan kita kelak ketika kita sudah berada di alam barzah, tapi malah justru membuat kita akan bersedih untuk selamanya. Ya, oleh karena itu, ayo kita selaku wali santri bersinergi dengan guru untuk mengantarkan anak kita menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Ya. Karena dalam proses kegiatan belajar mengajar itu sukses ketika 3 unsur, baik guru ataupun murid ataupun orang tua, ketiganya menjalankan tugas secara tepat dan benar. Guru serius mengajar, tidak hanya sekedar CBSA. Apa CBSA itu? Catat buku sampai habis. Kenapa bisa terjadi Pak Ustadz? Oh, dulu awal penerimaan guru keliru. Dulu kuliahnya jurusan bahasa Arab, suruh ngajar bahasa Inggris. Satu mapel, satu mata pelajaran di masa Covid hanya 15 menit. 2 mata pelajaran 30 menit. Begitu masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngabsen, setelah itu anak-anak tulis, catat. Begitu dicatat, setelah itu udah habis waktu, kita balik anak-anak tugas. Itu akibat guru yang tidak memahami materi. CBSA yang diharapkan cara belajar siswa aktif sekarang menjadi cara apa? Catat buku sampai habis. Itu berarti guru tidak menjalankan fungsinya. Atau bisa jadi yang tidak menjalankan fungsinya itu adalah anaknya. Orang tua serius, guru juga serius, tapi anak karena kurang adanya kontrol dari kita, tidak menutup kemungkinan dia dalam mengikuti proses KBM, kegiatan belajar mengajar, dia tidak menjalankan tugasnya. Kenapa demikian? Dia terpengaruh oleh temannya. Kenapa temannya kok bisa mempengaruhi? Karena selalu pegang HP. Oh, berarti anak harus selalu ada pengawasan. Anak serius,
Guru juga menjalankan tugasnya, mengajar sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Tapi ketika orang tua tidak menjalankan tugasnya, apa itu? Memberikan rizki, memberikan biaya yang halal, itu sulit menjadikan anak itu berhasil dalam mencari ilmu. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk memberikan biaya yang halal untuk anak kita dalam rangka mengikuti KBM. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Tapi ketika kita asal-asalan, yang halal disikat, yang haram diembat, andaikan anak kita menjadi anak yang cerdas, tidak menutup kemungkinan ke depan dia akan jadi koruptor. Karena sumbernya bermasalah. Oleh karena itu, selaku orang tua kita harus selalu memohon kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amang siwaki. Allah, cukupkan ku dengan harta halalmu ya Allah. Yang paling penting cukup. Sepakat? Ibu kepingin punya suami cukup atau suami kaya? Bapak-bapak pengen jadi orang kaya, jadi orang cukup? Andaikan suruh pilih jadi orang miskin atau orang cukup atau orang kaya? Hah? Cukup? Orang kaya? Yang cepat dihisap itu kira-kira ke depan di akhirat itu orang miskin atau orang kaya? Betul tak tuh, orang kaya lebih cepat? Ya Allah. Insya Allah yang kita pilih adalah opsi yang kedua, yaitu cukup. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amang siwak. Ya Allah, cukupkanku dengan harta halalmu ya Allah. Berarti cukup prioritas kita. Pertama cukup, yang kedua halal. Kalau halal yang kita makan, maka insya Allah dari halalnya makanan yang kita konsumsi akan menjadi salah satu penyebab mudahnya kita di dalam melakukan ibadah, semangatnya anak kita di dalam belajar, dan ilmunya insya Allah akan bermanfaat. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, maka keberhasilan itu akan sulit untuk kita capai. Ayo kita berusaha. Karena indikator orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, seperti yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan doa sapu jagat. Masih hafal doa sapu jagat? Gimana bahasanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkan kebaikan kepada kami di dunia dan anugerahkan kepada kami kebaikan di akhirat. Indikatornya orang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat satu. Lahu zaujatun shalihatun tu'inu ila ta'atillah wa ila rasulih. Dia punya pasangan hidup yang semakin mendorongnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu suaminya gimana? Biasanya bangunin ibu-ibu atau ibu yang bangunin suami? Mana yang betul ini Pak? Bapak-bapak bangunin istrinya atau istri yang bangunin bapak-bapaknya? Oh, menurut bapak-bapak kami yang bangun duluan Pak Ustadz. Kelihatannya bapak-bapak yang di Kampar ini jam 3 sudah bangun. Nonton bola? Ada minat bola? Alhamdulillah enggak. Insya Allah beliau-beliau tahajud. Ibu-ibu insya Allah jam 4 sudah bangun. Ngapain? Mudah-mudahan tidak sekedar pipis. Allah. Yang pertama adalah punya pasangan hidup yang selalu mendorongnya untuk semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasangan hidup ini akan mempengaruhi terhadap rizki yang akan diperoleh oleh pasangan hidupnya. Andaikan awalnya suami itu baik, tapi istrinya semisal itu provokatif, bang, abang ini jadi pegawai udah
3 tahun bang, masa mobil cuma ini aja bang? Coba tetangga gitu bang, baru 1 bulan mobil lah 3 bang. Alah abang ini tak main lah bang, cobalah bang seperti dia tuh bang. Kira-kira suami tertarik enggak dengan usulan istri? Hah? Tertarik enggak pak? Nah tertarik itu. Kira-kira yang halal disikat, yang haram diembat? Oh enggak, alhamdulillah. Berarti imannya masih kuat semua. Ya Allah, kelihatannya suaminya soleh-soleh semua. Amin. Ya. Jadi jangan sampai jadi istri yang memprovokasi suaminya agar apapun yang ada di depannya itu diambil tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Ya. Yang kedua, indikatornya adalah lahu ilmun nafi, dia punya ilmu yang bermanfaat. Insya Allah bahagia. Ilmu yang bermanfaat itu bukan banyaknya wawasan yang dimiliki olehnya, tapi ilmu itu akan menjadikan ia semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Banyak orang punya wawasan yang begitu melimpah katakanlah, tapi rasa takutnya kepada Allah tidak ada, maka itu akan membuat dia celaka. Yang ketiga, lahu umrun mubarak, dia punya usia yang diberkahi. Ciri-ciri usia yang berkah, tidak ada detik yang ia lalui kecuali semuanya bernilaikan ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya aja itu dinilai ibadah, tidurnya aja dinilai ibadah. Ngapain ibu tidur agak awal? Karena untuk tahajud di jam 3 malam. Berarti tidur walaupun ngorok mulai jam 8 sampai jam 3 itu dicatat oleh malaikat pahala semua. Ya. Lain halnya kalau supaya bangun nonton bola itu lain cerita kayaknya. Di Bengkong itu, di Batam itu banyak bapak-bapak yang nanti bangunin saya jam 3 ya, miss call ya. Ngapain? Saya mau bangun. Ngapain bangun? Mau nonton MU sama Milan. Nah, di sana. Alhamdulillah di sini nggak ada. Yang keempat, indikatornya selain punya ilmu yang bermanfaat, punya istri yang solihah, dia punya usia yang berkah. Di antara indikatornya tidak lain dan tidak bukan, dia punya rizki yang halal. Rizki yang halal. Dalam hidup ini yang kita cari bukan sekedar senang, tapi yang prioritas adalah tenang. Kalau rezeki kita halal, insya Allah hati kita tenang. Ya. Tapi kalau hati kita, kalau rezeki kita itu ada yang haram, maka resah gelisah itu akan selalu menghantui dalam kehidupan kita. Takut ketahuan dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita sehingga rezeki yang kita dapatkan betul-betul halal, kita dijauhkan dari sesuatu yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, indikatornya dia hidup di bi'ah sholihah ataupun lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu bisa kita bandingkan dengan saudara kita yang sekadang itu berada di daerah konflik. Ada di antara saudara kita hidup di Palestina, hidup di Suriah. Jangankan mau mengaji, mau sholat Jumat aja mereka dikawal. Kita patut memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini di kota Pekanbaru tidak menutup kemungkinan prokes itu harus dijalankan dengan ketat, tapi alhamdulillah di daerah kita saya lihat gak ada yang pakai masker. Saya pun tadi mau pakai pun yang lain tak pakai, tak usah lah. Ya, Pak Kades pakai masker. Beliau khawatir mungkin di foto Pak Kades itu pakai masker. Jadi antisipasi ada wartawan. Oh, kalau sudah foto nanti disebarkan Pak Kades tidak menjalankan protokol kesehatan. Alamat lah besok beliau mendapatkan panggilan. Entah panggilan apa tak tahulah.
Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya dibimbing oleh Allah sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Rizkinya merupakan rizki yang halal. Andaikan masih ada yang terjebak dalam sesuatu yang haram, mudah-mudahan Allah berikan solusi sehingga Allah jauhkan dari yang haram itu, Allah dekatkan dengan sesuatu yang halal. Amin amin ya rabbal amin.